Semuanya, perkenalkan, nama saya Jindy Aulia Panjaitan, NPM 210910108. Pada kesempatan ini, kita akan membahas makhluk hidup. Yang pertama yaitu asal mula makhluk hidup. Ada beberapa teori nih tentang dari mana sih makhluk hidup ini. Teori yang pertama yaitu teori abiogenesis. Teori ini dicetuskan oleh Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generatio spontan. Misalnya cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging yang busuk. Teori yang kedua yaitu teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja dong terhadap teori tanpa penelitian. Beberapa ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang pertama tadi. Datanglah ilmuwan yang bernama Francisco Redi tahun 1988. Hasil dari percobaan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan dari Redi bahwa jika lalat dicegah tidak meletakkan telurnya pada daging, maka makhluk hidup atau belatung tidak akan muncul dari daging tersebut. Jadi menurut Redi, makhluk hidup berasal dari telur. Data ilmuwan yang kedua yaitu Lazzaro Spallanzani tahun 1750. Melalui percobaannya, Spallanzani menyatakan apabila kaldu dididihkan dan kemudian ditutup rapat, tidak akan terjadi pembusukan, sehingga tidak akan dijumpai makhluk hidup. Selanjutnya yaitu ilmuwan Louis Pasteur tahun 1688. Louis Pasteur akhirnya mengambil kesimpulan bahwa adanya kehidupan berasal dari kehidupan lain yang menghasilkan teori-teori. Yang berikutnya adalah teori evolusi kimia atau neobiogenesis. Harold Urey dan muridnya Stanley Milliard tahun 1953 membuktikan hipotesis Oparin dan Haldane dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dan mencampurkan gas-gas seperti metana, amonia, uap air, dan hidrogen. Benar percaya bahwa pembentukan senyawa kompleks penyusun makhluk hidup tidaklah mudah dan memerlukan jutaan tahun untuk terjadinya evolusi kimia hingga terbentuk makhluk hidup sederhana. Jadi terbentuknya makhluk hidup tidak semudah yang dianut abiogenesis atau generatio spontan. Teman-teman, teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana saja yang lingkungannya mungkin. Jadi asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini berhipotesis bahwa organisme mikrobis datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Sesungguhnya teori ini secara tidak langsung mendukung teori biogenesis, namun teori ini belum mampu menjawab bagaimana benih tersebut terjadi dan dari mana asalnya. Dan berikutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Siapa sih yang nggak tahu ciri-ciri makhluk hidup? Disadari atau tidak kita sadari, kita telah mampu mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Misalnya manusia, ikan, kadal, gajah, burung, pohon rambutan, dan bunga mawar dikelompokkan dalam makhluk hidup. Sementara batu, air, tanah, dan benda-benda buatan manusia seperti meja, kursi, dan lemari dikelompokkan dalam makhluk tak hidup. Ciri pertama yang ditunjukkan makhluk hidup dan tidak dilakukan oleh makhluk hidup yaitu bernapas. Semua makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan melakukan proses ini yang berlangsung siang dan malam selama makhluk hidup tersebut hidup. Tumbuh merupakan sebuah proses. Bertambah besarnya ukuran makhluk dan penambahan ukuran ini tidak kembali kepada ukuran semula.
Sementara itu, kembang merupakan kata dasar dari makhluk hidup berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan. Kemampuan untuk berkembang biak merupakan suatu gejala dasar makhluk hidup yang membedakan antara makhluk hidup yang berkembang dan makhluk hidup tak hidup. Makanan diperoleh atau diperlukan oleh makhluk hidup untuk sumber tenaga, untuk berkembang, dan untuk mengganti sel-sel yang telah rusak. Sementara itu, air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut beberapa vitamin dan mineral. Makanan juga menjadi zat-zat yang diperlukan tubuh setelah melalui proses biologi dan kimiawi. Hal terakhir yang membedakan makhluk hidup dari makhluk tak hidup menerima dan beberapa tanggapan adalah kemampuan dalam makhluk hidup terhadap rangsangan. Contohnya respon terhadap perubahan dalam lingkungannya. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, dan bau, sentuhan gravitas, rasa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu organisme, kehidupan, dan sistem organ. Organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan organ lainnya. Yang organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ yang dimiliki tumbuh berbeda dengan yang dimiliki hewan atau manusia. Dan setelah organ yaitu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk. Seperti jaringan kulit. Terus bagian yang terkecil yaitu sel. Sel merupakan unit struktural fungsional terkecil pada makhluk hidup. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.